Baik, kembali kita hari ini akan membicarakan tentang surat gugatan. Ya, ini merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Bagaimana kita membuat suatu model surat gugatan yang baik dan benar. Kenapa? Karena dalam konsep keperdataan, dalam hukum acara, dan dalam konteks untuk bisa mendalilkan suatu perbuatan bahwasannya kita memiliki hak tertentu, harus bisa membuat surat gugatan yang baik dan benar. Nah, kita akan bahas apa itu pengertian surat gugatan, di mana surat gugatan dimasukkan, dan bagaimana strategi cara membuat surat gugatan sehingga gugatan tersebut dapat nantinya diterima dan dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Ya, kita akan lihat satu persatu. Pertama, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan surat gugatan. Surat gugatan merupakan tuntutan hak yang diajukan oleh pihak yang merasa haknya dilanggar ke pengadilan untuk dimintakan putusan hakim. Jadi seseorang yang merasa haknya diambil oleh orang lain atau ada kewajiban orang lain yang harus dilaksanakan tidak dilaksanakan, dia bisa meminta haknya tersebut kepada majelis hakim melalui pengadilan. Tentunya karena apa? Karena memang secara sukarela orang tersebut tidak mau melakukan apa yang menjadi kewajiban orang tersebut. Nah, tuntutan tersebut merupakan tuntutan hak, ya, yang mempunyai kepentingan yang layak serta mempunyai dasar hukum. Jadi tidak hanya tuntutan saja, tetapi tuntutan tersebut adalah hak yang timbul dan mempunyai dasar hukum permohonan tuntutan tersebut. Jadi kalau Anda mengajukan gugatan tidak mempunyai hak, tidak mempunyai dasar hukum, lebih baik jangan bisa membuat gugatan. Karena syarat gugatan tersebut haruslah memiliki dasar hukum yang benar. Nah, surat gugatan digunakan dalam ranah hukum keperdataan. Ya, jadi terminologi yang digunakan dalam keperdataan surat gugatan beda dengan pidana. Kalau pidana nggak ada gugatan, namanya surat dakwaan atau surat tuntutan. Ya, jadi ini hanya khusus di dalam bidang hukum acara keperdataan saja. Ya, nah kita lihat menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan gugatan sebagai tuntutan keperdataan, ya, atau burgerlich, ya, wordering, tentang hak yang mengandung sengketa dengan pihak lain. Jadi kenapa dituntut? Karena mempunyai sengketa. Kenapa menuntut? Karena kita mempunyai hak. Kenapa dituntut? Karena saya punya dasar hukum. Jadi pertama, Anda punya hak, kedua, Anda mempunyai dasar hukum untuk menuntut hak Anda tersebut. Nah, di mana saja, pengadilan mana saja yang memiliki kewenangan atau memiliki dapat dimasukkannya surat gugatan? Tidak semua pengadilan. Kalau Anda masukkan ke pengadilan pidana, tentu bukan merupakan gugatan. Hanya pengadilan yang mengatur tentang hukum acara pidana, hukum acara perdata. Ya, hanya pengadilan yang mengatur hukum acara keperdataan. Di mana peradilan apa saja? Nah, kita lihat peradilan yang mengatur tentang hal itu, yang kita lihat di kekuasaan Mahkamah Agung. Terlebih dahulu kita lihat ada beberapa pengadilan di Indonesia. Ada pengadilan agama, pengadilan tata usaha negara, pengadilan tinggi, lalu pengadilan militer, ya. Jadi pengadilan agama, tata usaha negara, pengadilan negeri, dan pengadilan militer. Nah, untuk gugatan itu bisa diajukan dalam pengadilan agama, ya. Kasus apa, Pak? Kasus terkait contohnya permohonan terkait dengan perceraian. Ya, Anda bisa mengajukan gugatan atau gugatan mengenai keperdataan syariah, ya, bisa mengajukan. Lalu di pengadilan tata usaha negara ini juga bentuknya seperti gugatan, hukum acara perdata yang berlaku, ya, permohonan pembatalan terhadap, ya, SK daripada pejabat negara atau badan tata usaha negara. Bentuknya keperdataan, ya, modelnya permohonan, tapi sebenarnya isinya juga modelnya seperti gugatan. Di pengadilan negeri, termasuk di pengadilan negeri, nanti kita lihat pengadilan negeri sendiri mempunyai beberapa pengadilan yang berwenang untuk mengadili model gugatan-gugatan. Kalau di pengadilan militer tentu tidak bisa, ya, karena pengadilan militer bukan khusus dalam keperdataan.
Nah, tadi di pengadilan umum bisa mengajukan gugatan di mana? Di pengadilan niaga. Apa itu pengadilan niaga? Niaga itu khusus mengadili gugatan-gugatan, contohnya penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU dan kepailitan, dan juga gugatan terhadap pembatalan merek, ya, hak cipta, paten dan merek bisa mengajukannya di pengadilan negeri. Jadi ini berlaku model gugatannya. Lalu di pengadilan hubungan industrial, ya, PHI, ini juga model gugatan. Gugatan apa? Gugatan tentang PHK, pemutusan hubungan kerja, gugatan tentang perselisihan hak, perselisihan kewajiban, dan perselisihan antar serikat pekerja dalam satu perusahaan. Jadi di pengadilan niaga bisa bikin gugatan, di industrial juga bisa bikin gugatan. Lalu di pengadilan mana? Di pengadilan pajak, ya. Ini juga modelnya gugatan terhadap permohonan pembatalan penetapan pajak, ya, atau keberatan terhadap penetapan pajak. Ini juga. Nah, kalau pengadilan anak enggak, karena ini kasus pidana, hak asasi manusia juga kasus pidana, tindak pidana korupsi dan perikanan juga tidak. Ya, jadi gugatan ini wilayahnya Anda jangan salah, karena ini menyangkut apa? Menyangkut tentang kompetensi absolut pengadilan dalam mengadili. Jadi kalau Anda dalam surat gugatan salah mengalamatkan gugatan, nanti Anda bisa di eksepsi sama lawannya sebagai apa? Kewenangan absolut. Nah, kita lihat dasar hukumnya. Apa yang menjadi dasar hukum gugatan? Pertama tadi kita lihat dasar hukum gugatan, nanti kita bicara khusus gugatan yang terkait dengan di peradilan umum. Kasusnya apa? Kasusnya yang terkait dengan kasus keperdataan, ya. Jadi kita tadi tidak akan membuat atau lebih jauh tentang gugatan kepailitan. Nanti kita ada sesi khusus tentang itu, tapi khusus untuk kontennya hari ini kita bicara tentang gugatan keperdataan di pengadilan umum, ya. Nah, pertama gugatan keperdataan itu contohnya kita lihat tentang perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum itu bisa diajukan dengan suatu gugatan. Jadi Anda harus bedakan antara perbuatan melawan hukum dengan wan prestasi, ya, dalam keperdataan, ya, karena itu dua hal yang berbeda. Kalau wan prestasi, clue-nya cuma gampang sekali. Kalau wan prestasi harus didasarkan kepada suatu perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, apakah perjanjian lisan atau tertulis, itu bukan wan prestasi. Itu pasti perbuatan melawan hukum, ya. Tapi kalau tidak ada perjanjian, masuk perbuatan melawan hukum, ya, karena dia mempunyai kewajiban yang seharusnya dia laksanakan, tapi bukan diperjanjikan dari awal, yang muncul karena suatu perbuatan, ya, karena suatu perbuatan, ya. Nah, kita lihat satu persatu. Pasal 1365, ya, dikatakan setiap perbuatan melawan hukum yang karena itu menimbulkan kerugian pada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian tersebut mengganti rugi. Nah, jadi kalau ada perbuatan melawan hukum apa? Ya, perbuatan melawan hukum itu contohnya, perbuatan melawan hukum itu karena ada peraturan perundangan hukum positif yang dilanggar, atau hak subjektif orang lain yang dilanggar, atau kewajibannya bertentangan dengan kepentingan umum. Itu namanya suatu perbuatan melawan hukum. Nah, perbuatan melawan hukum tadi itu menimbulkan kerugian bagi orang lain. Jadi orang yang menggugat ini merasa dirugikan. Karena apa? Karena perbuatan tadi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, ya, karena kesalahannya, ya, mewajibkan dia karena kesalahannya untuk membayar ganti rugi. Jadi harus dibuktikan apa bentuk kesalahan orang tersebut, ya. Setelah diketahui kesalahan tersebut dan harus ada kerugian. Jadi dalam PMH harus ada kerugian. Kalau tidak ada kerugian, itu bukan PMH, ya. Nanti dalam gugatan Anda harus dicantumkan nilai kerugiannya. Apa kerugian material, apa kerugian imaterial. Kalau nggak ada kerugian, tidak akan ditemukan ada perbuatan melawan hukum, ya. Nah, dari pasal tersebut maka penggugat. Nah, jadi terminologinya adalah kalau gugatan adalah penggugat. Siapa itu penggugat? Penggugat orang yang mengajukan gugatan. Kepada siapa? Kepada tergugat. Tergugat adalah orang yang digugat, ya.
Nah, memenuhi unsur-unsur PMH. Nah, untuk memenuhi unsur-unsur PMH tadi, kalau orang apa saja syarat seseorang dapat dinyatakan memenuhi unsur PMH dalam keperdataan. Pertama, adanya perbuatan tergugat, ya tadi orang yang digugat yang mempunyai kewajiban, ya, atau disebut juga orang yang memiliki kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan, ya, bersifat aktif maupun pasif, ya, adalah sikap tunggal yang tidak melakukan apapun yang dimohonkan, ya. Contohnya ada kewajiban dia untuk melakukan memberikan barang, tetapi dia tidak memberikan barang, maka dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum jika tadi yang saya katakan, pertama, melanggar undang-undang. Jadi ada ketentuan hukum positif yang dilanggar. Yang kedua, melanggar hak orang lain. Ya, tadi satu melanggar undang-undang, yang kedua melanggar hak orang lain. Yang ketiga, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Ya, jadi bertentangan dengan kewajiban hukum. Kewajibannya A, dia melakukan B, atau bertentangan dengan suatu perbuatannya, atau bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum. Jadi orang bisa melakukan perbuatan melawan hukum kalau dia bertentangan dengan kepentingan umum. Jadi kalau bisa mengajukan gugatan PMH, kalau ditemui unsur-unsur tersebut, maka orang tersebut dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Yang ketiga adalah kesalahan yang meliputi kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai. Yang keempat, kerugian, ya tadi ya, mengakibatkan kerugian, apakah kerugian material maupun kerugian imaterial. Yang kelima, ada hubungan hukum, kausalitas antara perbuatan tersebut dengan kerugiannya. Jadi kalau ada kerugian di PMH, kerugian itu karena perbuatan daripada orang yang tergugat, bukan karena orang lain. Ya, jadi ada hubungan kausalitas. Yang keenam, penggugat harus dapat membuktikan sekaligus, ya, berupa meyakinkan hakim bahwa PMH yang dilakukan tergugat dan kerugian dialami penggugat memiliki hubungan kausalitas. Ya, jadi gugatan ini harus memiliki dasar ke-6 tadi. Unsur-unsur yang sudah disebutkan tadi harus memiliki dasar sehingga perbuatan melawan hukum itu dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Nah, kita lihat sekarang adalah bagaimana bentuk daripada gugatan tersebut. Apakah gugatan tersebut dapat dilakukan secara tertulis atau bisa tidak tertulis juga, begitu ya. Nah, kita lihat aturan tentang gugatan tersebut yang dalam pasal 118 dan pasal 120 HIR, di mana di dalam pasal 118 dinyatakan bahwasannya gugatan tersebut haruslah dibuat dalam bentuk surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR. Pasal 123 HIR itu mengenai syarat pemberian kuasa dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa yang harus dibuatkan secara khusus dalam suatu surat. Jadi dengan demikian, gugatan tersebut sesuai dengan pasal 118, kalau yang diberikan kepada kuasa bentuknya harus tertulis, ya. Tidak boleh dilakukan secara lisan, ya. Dan itu juga dikatakan dalam SEMA, ya, nomor 36 Kasif 1975 jurisprudensi mengatakan jika pengajuan gugatan diwakilkan atau dikuasakan, maka penerima kuasa tidak boleh mengajukan gugatan secara lisan, ya. Jadi gugatan tertulis wajib hukumnya apabila diwakilkan kepada kuasa. Nah, apakah gugatan bisa tidak tertulis? Bisa, ya. Gugatan bisa dilakukan secara lisan, ya, sesuai dengan ketentuan pasal 120 dan RBG pasal 144. Bagaimana bentuknya gugatan yang diucapkan secara lisan? Jadi kalau penggugat yang tidak mengetahui, contohnya dia kesulitan dalam berbahasa atau kesulitan dalam membuat suatu gugatan, dia bisa datang ke panitera lalu mengucapkan gugatannya, ya, dalam suatu sidang. Nanti panitera dalam persidangan tersebut
akan membuat catatan, atau sebelum sidang juga dia bisa datang ke panitera sehingga panitera nanti mengkonsepkan gugatannya tersebut. Nah, karena di pasal 120 dikatakan bila mana penggugat buta huruf, ya. Jadi kalau dia buta huruf, kalau dia tidak buta huruf, dia harus bentuk tertulis, tidak boleh lisan. Maka surat gugatan yang dapat dimasukkan dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri yang mencatat gugatan itu dan menyuruh mencatatnya. Ya, jadi kalau orang yang tidak bisa menulis, pertanyaannya masih ada nggak Pak hari gini orang yang tidak bisa menulis? Ya ada aja ya. Kalau kita lihat di pedesaan, di pelosok, ya, yang tidak bisa menulis, dia bisa mengajukan secara lisan, tapi disampaikan terlebih dahulu kepada panitera, dan panitera nanti akan akan menulis dan membacakannya di persidangan. Nah, jadi gugatan bisa dilakukan dengan lisan, bisa dilakukan dengan tertulis, tapi kalau dikuasakan harus tertulis. Nah, kita lihat selain dari PMH tersebut, dasar gugatan wan prestasi, ya. Nah, ada pun gugatan wan prestasi sesuai dengan pasal 1243 mengatakan penggantian biaya, ganti rugi karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, ya, jika debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetapi lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui yang batas ditentukan. Jadi ketentuan gugatan wan prestasi dimulainya pada saat orang tersebut telah lalai melakukan suatu kewajibannya dan bisa dimintakan penuntutannya terhadap ganti rugi, ya, terhadap bunga, biaya, ya, demikian diatur dalam pasal 1243. Apa yang dimaksud dengan ganti rugi? Ya, biaya itu dalam bentuknya disebut segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang telah dinyatakan dikeluarkan untuk melakukan upaya gugatan, ya, apakah itu fee lawyernya, ya, apakah itu transportasinya atau kerugian yang diakibatkan dari suatu perjanjian, ya, atau juga bunga interest, ya, bunga keterlambatan, atau juga dalam putusan ada juga bunga moratorium, ya, bunga uang paksa. Kalau orang tidak melakukan suatu perbuatan, dia bisa dipaksa untuk diberikan bunga, ya, bunga uang paksa. Nah, lalu dasar hukum gugatan kepailitan. Nah, ini kalau kita mengajukan kepailitan, ya, seperti dalam gugatan. Kalau kepailitan dasarnya adalah apabila debitur, ya, memiliki dua kreditur yang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ya, jadi gugatan itu adalah gugatan dua dalam kepailitan. Gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau gugatan kepailitan. Bedanya kalau PKPU terkait dengan upaya restrukturisasi hutang, ya, tujuannya adalah bukan menjual harta pailit tapi mengajukan perdamaian. Kalau perdamaian diterima dengan homologasi sehingga gugatan tersebut selesai karena ada perdamaian. Tapi kalau kepailitan tujuannya adalah untuk pembagian permohonan kewajiban dengan menjual harta pailit. Nah, itu yang menjadi dasar gugatan kepailitan. Nah, jadi kalau kita lihat dalam konteksnya tadi, kepailitan adalah untuk mengatur harta pailit. Nah, selain gugatan kepailitan, ada juga gugatan di peradilan hubungan industrial. Ya, PHI tadi disebutkan, peradilan hubungan industrial dasarnya adalah perselisihan sebagaimana diatur pasal 56. Apakah perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan antar serikat pekerja dalam suatu perusahaan, atau PHK. Jadi itu yang menjadi dasar gugatan. Ya, selain itu tadi ada gugatan di peradilan agama dan juga gugatan-gugatan dalam peradilan pajak. Nah, kita sekarang lihat bagaimana cara membuatnya, ya, cara membuat surat gugatan yang baik dan benar. Nah, unsur-unsur dalam gugatan itu yang pertama yaitu adalah nomor surat. Jadi kalau pakai kuasa harus ada nomor surat dan tanggal surat. Jadi di atas itu adalah nomor surat dan tanggal surat. Nah, penggunaan nomor surat pada umumnya meliputi urutan surat, kode surat,
ya yang sudah dilakukan. Nah, satu hal yang harus diperhatikan, ini sangat penting, yaitu kalau bikin surat gugatan, tanggal surat gugatannya itu harusnya lebih muda, lebih terakhir dibandingkan tanggal surat kuasa. Kenapa? Kalau Anda membuat surat kuasa, jadi pada prinsipnya Anda diberikan kuasa dulu, baru Anda membuat gugatan. Bukan membuat gugatan lalu diberikan surat kuasa. Kalau seperti itu, berarti kuasa gugatan Anda itu batal demi hukum, tidak dapat diterima. Kenapa? Karena Anda tidak punya kuasa untuk membuat surat kuasa. Kenapa? Karena surat kuasanya baru muncul setelah Anda membuat gugatan. Nah, jadi harus sangat diperhatikan. Jangan salah. Kalau tanggalnya sama nggak masalah. Contohnya tanggal 5 Februari surat kuasanya. Gugatannya tanggal 5 Februari, boleh. Tapi jangan gugatannya tanggal 3 Februari, surat kuasanya tanggal 5 Februari. Itu salah. Ya, dan akan membuat gugatan Anda nanti tidak dapat diterima. Kenapa? Anda tidak mempunyai kewenangan untuk membuat gugatan. Jadi ingat, tanggal surat kuasa harus lebih dahulu dibandingkan tanggal gugatan. Nah, itu nomor surat dan tanggal. Yang berikutnya kita lihat adalah tujuan surat gugatan. Kemana Anda mengajukan gugatan tersebut? Nah, ini penting, ya. Pertama sekali, Anda mengajukan gugatan tersebut, judulnya bukan kepada majelis, ya, tetapi kepada ketua pengadilan, ya. Karena tujuan surat gugatan adalah Anda belum mengetahui siapa majelisnya, belum dibentuk, belum ditunjuk, ya. Jadi tujuan pertama sekali gugatan itu adalah ketua, ya, pengadilan negeri mana. Nah, ini kita akan bahas. Nah, kenapa? Karena kalau Anda salah dalam mengajukan gugatan, itu ada dua hal. Pertama, terkait dengan kompetensi absolut, ya, dan kompetensi relatif. Jadi tujuan gugatan itu harus jelas. Ya, apakah pengadilan negeri yang Anda tujukan itu berwenang atas dasar kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Nah, kalau dia tidak berwenang, maka gugatan Anda tidak dapat diterima. Pasal 134, ya, dikatakan di sini, jika perselisihan suatu perkara yang tidak masuk dalam kekuasaan pengadilan negeri, maka setiap waktu, ya, setiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu dapat diminta supaya hakim menyatakan dirinya tidak berkuasa atau tidak berwenang, ya. Kalimatnya setiap waktu, ya, tapi pada umumnya, ya. Dan ini adalah diberikan pada saat Anda mengajukan surat jawaban atas gugatan. Di dalam surat jawaban itu harus ada eksepsi. Eksepsi terkait dengan apa? Kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Apa itu kompetensi absolut? Tadi saya sudah jelaskan, kompetensi absolut itu terkait dengan pengadilan mana, terkait dengan substansi hukum yang akan Anda ajukan gugatan. Apakah ke pengadilan PHI, apakah ke pengadilan pajak, apakah ke pengadilan niaga, atau pengadilan agama. Karena substansinya, ya, substansinya. Jadi contohnya begini, Anda ingin mengajukan gugatan tentang pemutusan hubungan kerja atau PHK, lalu Anda ajukan ke pengadilan negeri, otomatis Anda salah. Karena kompetensi absolutnya yang berwenang mengadili PHK adalah peradilan hubungan industrial, ya, yang ada di pengadilan negeri, tapi bukan pengadilan negeri, sehingga gugatan Anda salah alamat, sehingga kompetensi absolut sangat gampang nanti gugatan Anda tidak dapat diterima. Atau Anda ingin mengajukan keberatan terhadap pajak, penetapan pajak oleh peradilan pajak, oleh Inspektorat Kepajakan, ya, Dirjen Pajak. Lalu Anda gugat di pengadilan negeri atau di pengadilan TUN, Tata Usaha Negara. Karena ini, ini kan pejabat yang membuat pejabat TUN, ya. Anda salah, bukan di TUN, ada di peradilan pajak, ya, keberatan terhadap penetapan pajak. Sudah ada pengadilannya, ya, lex spesialis derogat legis generalis. Jadi ada tempat yang khusus, ya, sehingga harus itu. Nah, jadi jangan salah menempatkan posisinya. Itu kompetensi absolut. Yang berikutnya kita lihat perkara sebagaimana dalam itu, ini yang disebut sebagai
distributionnya tadi ya, distribusi rehmah, terutama tergugat. Nah, selain tadi kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Terkait dengan apa? Terkait dengan asas, ya, namanya asas actor sequitur forum rei. Ya, asas actor sequitur forum rei ini berarti pengadilan mana yang berwenang dalam mengadili terkait dengan wilayahnya, ya, tempat di mana tergugat berdomisili atau sesuai dengan ketentuan pasal 118. Jadi kalau Anda ingin mengajukan gugatan tadi terkait dengan kepentingan substansinya kompetensi absolut, sekarang terkait dengan kompetensi relatif. Bagaimana menentukan, ya, pengadilan mana, pengadilan negeri mana yang berwenang berdasarkan dengan wilayahnya, wilayah mana yang berwenang. Nah, sudah diatur dalam ketentuan pasal 118 HIR. Pasal 118 HIR menentukan di mana pengadilan mana yang berwenang. Berdasarkan apa? Berdasarkan, ya, berdasarkan di mana tergugatnya. Kita akan lihat satu persatu, ya, di mana. Di pasal 118, gugatan ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, ya, secara tertulis. Ya, diajukan ke mana? Tujuan gugatan di pengadilan negeri tempat di mana tergugat bertempat tinggal atau berdomisili. Jadi yang pertama, Anda waktu mengajukan gugatan, tujuan di pengadilan mana, Anda harus tahu dulu di mana tergugat itu bertempat tinggal atau berdomisili. Nah, apa Pak bedanya antara tempat tinggal dan domisili? Ya, nah, kalau berdomisili, Anda lihat di identitas KTP-nya. Pada umumnya dasar gugatan adalah di tempat KTP-nya berada. Ya, tapi terkadang ada orang yang mempunyai KTP, ya, tetapi dia bukan berdiam di tempat KTP-nya. Ya, contohnya ada orang yang tinggal di Jakarta tapi KTP-nya masih di Surabaya, atau banyak orang yang tinggal di Tangerang tapi KTP-nya masih di Jakarta padahal bertahun-tahun sudah tinggal di Tangerang. Nah, di mana diajukan gugatannya? Apa di tempat yang sebenar-benarnya atau di KTP-nya? Ya. Nah, kalau Anda tahu dia tinggal di situ sudah lama dan Anda membuat perjanjian atau perikatan ada di situ, maka Anda mengajukan di pengadilan tempat tinggal dia sebenar-benarnya berada. Contohnya tadi, sebenar-benarnya dia tinggal di Jakarta, tapi KTP-nya di Surabaya. Anda tidak mungkin mengajukan gugatan KTP-nya di Surabaya, padahal transaksi, hubungan hukumnya, kausalitas Anda dengan dia ada di Jakarta. Dan Anda sering juga membuat surat menyuratnya di alamat yang sebenarnya dia berada. Nah, jadi itu Anda harus mengajukan di tempat alamat yang sebenarnya dia berada. Ya, jadi tergugatnya di Jakarta, bukan di Surabaya, walaupun KTP-nya di Surabaya, karena alamatnya sebenarnya sudah lama tinggal. Kecuali kalau memang KTP-nya Surabaya dan Anda baru, ya, bertransaksi di situ dan dia sudah tidak ada lagi di situ berdasarkan KTP-nya. Lalu kalau tidak diketahui, ya, kalau lebih dari satu, coba bagaimana Pak? Ya, kalau tergugatnya lebih dari satu orang, ada tergugat 1, tergugat 2, tergugat 3, di mana Anda akan mengajukan? Contoh, tergugat 1 di Jakarta, tergugat 2 di Surabaya, tergugat 3 di Bogor, tergugat 4 di Bandung. Di mana Anda mengajukan gugatannya? Mengajukan gugatan Anda bisa memilih, ya. Jadi jika tergugat lebih dari 1, maka tempat di mana salah satu tergugat domisili atau bertempat tinggal. Jadi bisa pilih di mana Anda. Asalkan pilihan Anda seharusnya adalah dipilih di tempat yang gampang, ya. Kalau bisa di tempat penggugat juga berdomisili supaya Anda bisa lebih dekat lagi untuk melakukan komunikasi. Yang berikutnya yaitu di tempat kalau tergugatnya tidak diketahui berada di mana, gitu ya. Tergugatnya tidak diketahui berdomisili di mana. Kalau tidak diketahui domisili di mana tempat tergugatnya, maka bisa mengajukan gugatan di tempat penggugat. Ya, di tempat penggugat. Atau kalau terkait dengan barang yang tidak bergerak, maka gugatan dapat diajukan di tempat barang yang tidak bergerak tersebut. Contohnya sengketa mengenai pertanahan, tanahnya ada di Tangerang,
para pihaknya nggak ada di Tangerang. Anda bisa mengajukan gugatan di tempat, ya, di tempat mana? Di tempat objek sengketa tersebut, khusus untuk benda tidak bergerak. Ya, kecuali kalau benda bergerak kita tidak tahu. Ya, jadi di alamat tersebut. Pak, bagaimana kalau tidak diketahui tergugatnya berada di mana? Ya, dan objek sengketanya juga bukan benda yang tetap, ya, maka diajukan di mana? Di tempat penggugat. Ya, tempat penggugat. Masa Anda nggak tahu? Anda penggugat, Anda punya alamat, pasti tahu, ya. Nah, diajukan di tempat penggugat, ya. Jadi kalau tidak diketahui, maka Anda bisa mengajukan. Nah, selain itu, di mana tempat gugatan itu diajukan? Kalau dalam suatu perjanjian ada pilihan hukum, ya, pilihan hukum yang namanya disebut pilihan forum penyelesaian, ya, para pihak. Maka yang berlaku adalah pilihan forum yang disepakati para pihak. Karena kita ingat pasal 1338, perjanjian merupakan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi kalau dia sudah pilih, contohnya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini di Pengadilan Negeri Bekasi, maka para pihak harus menyelesaikan masalah tersebut gugatannya di Bekasi, walaupun para pihak sebenarnya tinggalnya di Jakarta. Ya, kenapa? Karena itu pilihan hukum. Ya, jadi sekali lagi, ya, di mana gugatan diajukan? Di tempat tergugat berdiam atau berdomisili atau nyata-nyata bertempat tinggal. Kalau lebih dari tergugatnya lebih dari satu, bisa dipilih, ya, di mana tergugat tersebut. Kalau tergugatnya tidak diketahui semua ada di mana, di tempat bendanya, khusus untuk benda yang bergerak, yang tidak bergerak. Kalau, ya, benda yang tidak bergerak dan tergugat tidak diketahui, maka diajukan ke tempat penggugat. Ya, nah kalau sudah ada diperjanjikan, maka harus mematuhi dan tunduk kepada pengadilan sesuai dengan pengadilan yang sudah ditetapkan dalam suatu perjanjian tersebut. Nah, disitulah Anda mengajukan gugatan. Jangan salah, ya. Kalau salah, ya, kalau orangnya Anda ketahui tergugatnya ada, lalu Anda mengajukan gugatan di tempat bendanya, nanti ada eksepsi, ya. Eksepsi kompetensi relatif tidak berwenang. Kenapa? Karena dia tahu kok alamatnya. Kenapa di tempat bendanya harus tempat gitu, ya, tergugat, ya. Untuk apa? Supaya tergugat bisa cepat hadir, ya. Jadi ada kewenangan absolut dan kewenangan relatif, ya, sesuai dengan kekuasaan kehakiman, ya, di mana tempat peradilan tersebut. Dan ini sifatnya imperatif, ya. Anda tidak boleh mengajukan di lokasi yang Anda benar-benar mengetahui dia tinggal sini. Nah, bagaimana Pak kalau panggilannya nanti tidak diketahui tergugatnya berada? Biasanya panggilannya melalui koran, ya, dipanggil secara umum melalui koran 2 kali, ya, kalau tidak diketahui di mana domisilinya. Nah, setelah Anda ketahui di mana tempat, jadi ditujukan kemana? Contoh, ya, ditujukan kepada ketua ketua pengadilan negeri, ya, diajukan kepada ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat. Ya, setelah itu perihal, ya, apa perihal dalam gugatan Anda? Perihalnya untuk gugatan, tetapi Anda harus tahu gugatannya itu gugatan apa? Apakah gugatan non prestasi? Apakah gugatan PMH atau gugatan perceraian atau kepailitan atau PKPU ataupun apapun itu. Jadi dalam perihal itu Anda sebutin. Jangan cuma Anda bilang perihal gugatan. Gugatan apa? Harus disebutin, ya. Gugatan non prestasi, gugatan PMH atau gugatan perceraian, permohonan perceraian. Jadi dalam perihal itu dicantumkan gugatan apa, ya. Jadi harus cantumkan gugatan apa. Itu. Jadi perihal surat gugatan harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan isi. Jadi jangan sampai Anda salah, ya. Anda dalam substansi gugatan Anda isinya adalah wan prestasi, tetapi perihalnya gugatan PMH. Ini nanti diesepsi dengan eksepsi gugatan kabur. Tidak jelas, ya. Kok berbeda isi daripada gugatan dengan judul gugatan? Judul gugatan adalah wan prestasi, tetapi isinya PMH. Ini nggak nyambung, namanya kabur. Nah, nanti gugatan Anda tidak dapat diterima. Need fund overclaim, ya, tidak bisa diterima lagi. Kenapa? Karena kabur gugatan Anda.
Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya setelah perihal, yaitu tentang identitas para pihak. Nah, dalam gugatan Anda harus jelas menyebutkan identitas para pihak. Apakah dia sebagai penggugat, apakah dia sebagai tergugat, atau dia sebagai turut tergugat. Ya, tidak ada turut penggugat, ya, yang ada penggugat, tergugat, ya, dan turut tergugat. Ya, nah jadi identitas itu harus disebutkan, namanya lengkap, tempat tinggalnya, pekerjaannya. Nah, kalau dia seorang, tentukan dulu apakah dia Anda gugat sebagai pribadi atau Anda gugat sebagai PT. Kalau PT, nama PT-nya yang disebut, jangan direksinya, ya, jangan nama direksinya. Contohnya tergugat PT Makmur Jaya, bukan tergugat, ya, Tuan A sebagai direksi PT Makmur Jaya. Kalau perikatannya dengan PT, dengan PT-nya Anda gugat, ya, bukan dengan direksinya, karena direksi nanti bisa ganti-ganti. Sekarang Anda gugat namanya direksi A, ternyata nanti direksinya ganti lagi, ya. Jadi PT-nya, ya, atau kalau orang perorangan adalah orangnya, ya. Jadi jangan salah. Kalau penggugat bisa lebih dari satu, bisa penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, ya. Dalam hal contohnya gugatan terhadap tanah oleh ahli waris, ahli warisnya ada berapa yang masih hidup, semuanya jadi penggugat, ya, bisa. Jadi nggak boleh satu-satu, nanti dianggap tidak sah gugatannya. Nah, sekarang apa bedanya antara penggugat dan tergugat? Ya, ada penggugat 1, penggugat 2, penggugat 3, ada juga tergugat 1, tergugat 2, atau turut tergugat. Ya, apa sih yang membedakan antara tergugat dengan turut tergugat? Ya, tergugat dengan turut tergugat. Tergugat itu adalah orang, ya, perbedaannya ada tergugat sebagai pihak yang secara langsung yang dihukum untuk membayar kerugian. Dalam hal ini putusan hakim apakah mengganti rugi, denda, atau melaksanakan isi putusan. Jadi kalau tergugat dia langsung, ya, hukumannya langsung kepada dia. Ya, apakah dia wajib untuk bayar ganti rugi, bunga, atau denda. Sedangkan turut tergugat itu tujuannya adalah untuk mematuhi saja, mematuhi isi putusan. Dia harus menghormati isi putusan, ya. Jadi dia harus menindaklanjuti putusan tersebut dengan suatu perbuatan dia. Biasanya turut tergugat itu ada pejabat publik, ya. Contohnya apa? Notaris, pejabat BPN, ya, Badan Pertanahan, atau pemerintah. Dia harus mematuhi. Kalau dia bilang gugatannya suratnya batal, dia harus mencoret dalam daftar yang dicantumkan di BPN. Atau kalau notaris, dia harus mencabut aktanya. Dia hanya melaksanakan isi putusan saja. Itu bedanya tergugat dengan turut tergugat. Kalau tergugat dia harus bayar ganti rugi, dia harus bayar denda, dia harus bayar. Turut tergugat tidak ada kewajiban bayar denda, ganti rugi, dan macam-macam. Karena dia turut tergugat, hanya fungsinya adalah mematuhi isi putusan tersebut. Ya, tidak mempunyai efek langsung terhadap dia. Ya, itu beda antara tergugat atau dengan turut tergugat. Ya. Nah, sekarang kita lihat lagi alasan-alasan gugatan. Nah, ini disebut alasan-alasan gugatan, ya. Nah, sebelum di situ, kalau nanti di sini, kalau para pihak ini adalah melakukan perbuatan dengan kuasa hukum, maka kuasa hukumnya harus mencantumkan, ya, untuk dan atas nama, ya. Sebelum, ya, jadi waktu Anda sebagai kuasa hukum mewakili pihak orang lain, Anda harus mencantumkan, ya, artinya di situ cantumkan. Contohnya penggugatnya namanya si Jono, ya, bertindak dan untuk atas nama Tuan Jono berdasarkan surat kuasa sekian untuk selanjutnya disebut penggugat, ya. Jadi kalau Anda dalam surat gugatan mewakili orang lain, Anda harus sebutin siapa Anda, berdasarkan apa Anda menerima kuasa tersebut, ya, lalu disebut penggugat. Nah, berikutnya kita lihat tentang alasan-alasan gugatan. Alasan-alasan gugatan itu disebut sebagai fundamentum petendi, ya. Alasan-alasan gugatan, dasar hukum, fundamentum petendi atau posita, ya. Jadi posita adalah
duduk perkara atau dasar hukum. Ya, Anda harus merunut, ya, membuat suatu konsep, ya, kronologi dasar hukum untuk mengajukan gugatan. Tadi ingat, dalam mengajukan gugatan Anda mempunyai hak. Hak Anda itu berdasarkan aturan hukum, memiliki dasar hukum. Jadi Anda harus pikirkan bagaimana cara membuat, ya, duduk perkara, posita, fundamentum petendi yang memiliki suatu kronologi, yang memiliki dasar hukum yang kuat, alasan yang kuat untuk Anda dikabulkan permohonannya. Ya, contohnya kalau wan prestasi, Anda harus sebutkan kapan Anda membuat buah prestasi, kausalitas, hubungan hukum apa Anda dengan orang tersebut, apa yang sudah dilakukan, ya, akibat kerugian apa yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, ya. Jadi menguraikan suatu peristiwa, ya, menguraikan tentang unsur-unsur hukum, ya. Setelah itu Anda baru memasukkan yang namanya tuntutan atau petitum, ya. Petitum berisi tuntutan apa saja yang Anda masukkan dalam permohonan tersebut. Jadi ini harus Anda perhatikan benar-benar rumusan supaya gugatan Anda dapat dikabulkan. Apa Pak rumusannya? Rumusan gugatan yang harus dikabulkan adalah ini rumusnya. Ini harus dicamkan Anda membuat gugatan. Rumusnya adalah petitum harus didukung oleh positum. Ya, petitum harus didukung oleh positum. Ya, dasar-dasar Anda mengajukan gugatan, ya, apa yang menjadi tuntutan Anda, ya, apa yang menjadi tuntutan Anda, ya. Jadi petitum adalah apa yang Anda minta, apa yang Anda tuntut harus didukung dengan positum. Positum itu adalah tadi fundamentum petendi atau dasar hukum. Nah, saya kasih contoh begini. Anda contohnya meminta petitum, ya, permohonannya dengan ini memohon majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat. Pertama, mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Kedua, menyatakan perjanjian yang dibuat pada tanggal sekian antara penggugat dan tergugat sah menurut hukum. Lalu menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi, menghukum tergugat untuk ganti rugi, ya, atas perjanjian tersebut yang sudah ditetapkan. Nah, dalam gugatan tersebut dan seterusnya, ya, tentu dalam petitum. Dalam petitum Anda menyatakan bahwasanya ada perjanjian dan menyatakan bahwa perjanjiannya sah. Lalu menyatakan bahwa tergugat telah melakukan suatu wan prestasi. Nah, untuk mendukung bahwasannya Anda telah menyatakan ada perjanjian dan perjanjian tersebut tergugat sudah melakukan prestasi, harus didukung oleh positum, harus didukung oleh apa? Dan duduk perkara. Jadi jangan sampai di dalam duduk perkara Anda tidak pernah menjelaskan perjanjian yang Anda nyatakan ada perjanjian dalam permohonan, atau Anda tidak jelaskan bagaimana tergugat tersebut telah melakukan wan prestasi, apa kerugiannya, ya. Jadi Anda bicara tentang di sini petitum bicara tentang wan prestasi, tapi ternyata di dalam positum Anda, dalam duduk perkara Anda bicara tentang PMH, perbuatan melawan hukum. Jadi permohonannya adalah menyatakan seorang wan prestasi, tetapi ternyata di dalam positum Anda menyatakan perbuatan melawan hukum. Jadi ini bertentangan. Berarti petitum Anda tidak didukung oleh petitum, ya. Berarti gugatan Anda kabur, ya. Nah, jadi kalau ilustrasi yang lebih sederhana begini, Anda kalau mau meminta sesuatu di petitum, ya, Anda minta kambing, ya, menyatakan bahwasanya itu kambing, ya, contohnya, ya. Tapi di sini Anda bicara tentang ayam. Anda bicara ayam itu kakinya 2, ayam bisa terbang dan bla bla bla, terus dia makan. Tetapi di dalam kesimpulan Anda dalam petitum mana mohon supaya kambing tersebut bisa dinyatakan milik saya. Bagaimana Anda minta kambing lalu Anda bicara tentang ayam? Di situ kan nggak nyambung, ya. Akhirnya apa? Akhirnya hakim akan menolak, ya, menyatakan gugatan kabur. Jadi sangat penting, ya, ini rumusnya ini bahwasannya waktu Anda mengajukan suatu gugatan, ya, kalau gugatannya wan prestasi,
petitumnya juga harus berprestasi. Kalau gugatannya perbuatan melawan hukum, ya permohonannya juga gugatan melawan hukum. Jangan salah, ya, jangan salah. Nah, ada seringkali yang salah. Anda bicara contohnya orang melakukan perbuatan melawan hukum, ya, tetapi waktu Anda mengajukan orang melakukan perbuatan melawan hukum, Anda dibilang di sini di petitumnya bilang telah melakukan suatu prestasi. Mana ada orang melakukan perbuatan melawan hukum lalu Anda dalam permohonan telah melakukan prestasi? Itu hal yang salah. Lalu Anda contohnya, ada orang telah melakukan perbuatan melawan hukum tapi tidak ditemukan ada kerugian, ya, tidak menimbulkan kerugian, tidak bisa juga, ya. Atau Anda mengajarkan orang telah melakukan perbuatan melawan hukum tapi dalam petitum Anda minta supaya dilakukan PHK, nggak nyambung lagi, yaitu kompetensinya sudah beda, ya. Jadi Anda bikin di dalam petitum, ya, telah melakukan perbuatan melawan hukum, ya, meminta ganti rugi yang mengakibatkan kerugian, ya, menyatakan bahwasannya supaya pengusaha atau PT tergugat melakukan PHK atas saya atau meminta uang pesangon, ya Tuhan. Nah, ini menjadi permasalahan, ya. Sering kita tidak mengerti. Anda minta pesangon menyatakan seseorang PT telah melakukan perbuatan melawan hukum, otomatis, ya, itu otomatis pengadilan pasti menyatakan gugatan Anda kabur karena kompetensinya tidak ada untuk memberikan Anda. Ini minta uang PMH tapi pesangon. Nah, ini berarti petitum tidak didukung oleh positum. Nah, kalau seperti ini tidak didukung, maka gampang sekali. Nah, contohnya lagi. Contohnya Anda minta suatu penetapan eksekusi, ya, atau Anda minta sita jaminan, ya. Lalu Anda bikin di sini, Anda tidak pernah meminta sita jaminan. Tiba-tiba di petitum Anda mengatakan meletakkan sita jaminan terhadap tanah milik A, ya, tergugat bla bla bla, menyatakan sita itu sah dan berharga. Padahal di positum Anda tidak pernah cerita Anda meminta untuk diletakkan sita jaminan dan barangnya juga Anda nggak minta sita. Tiba-tiba minta sita di sini, nggak boleh juga, ya. Jadi harus benar-benar rumus ini Anda lihat. Kalau di positum, ya, di duduk perkara Anda bicara tentang sesuatu ayam, Anda mohon ayam. Kalau Anda bicara kambing, Anda mohon kambing. Kalau Anda bicara prestasi, Anda minta prestasi. Kalau PMH, minta PMH, ya. Nah, bagaimana membedakan itu, Pak? Nah, itulah harus Anda tahu, belajar, ya, dari peraturan-peraturan jurisprudensi, ya, dari analisis putusan-putusan, ya. Kalau dia bentuknya PMH, bagaimana model petitumnya? Kalau model prestasi, bagaimana model petitumnya? Kalau tentang perceraian, bagaimana model petitumnya? Nah, sering orang terjadi, contohnya yang paling gampang, perceraian. Waktu perceraian di pengadilan negeri, ya, bukan di pengadilan agama. Di pengadilan negeri, ada dalam petitumnya Anda menyatakan putus, ya. Berdasarkan putusan ini menyatakan putus pernikahan antara penggugat dan tergugat. Lalu menetapkan harta gono gini, ya, harta gono gini, ya, berupa barang-barang sebagai berikut, dibagi antara penggugat dan tergugat. Di positum Anda nggak pernah bicara tentang harta gono gini, Anda nggak bicara tentang harta apapun, ya. Tiba-tiba Anda minta, apalagi kalau dalam gugatan perceraian tidak boleh digabungkan antara perceraian dan gono gini, ya, dalam pengadilan negeri, ya, bukan pengadilan agama. Kalau pengadilan agama boleh-boleh saja, ya. Nah, ini kan nggak nyambung, ya, kan tidak nyambung. Nah, inilah yang mengakibatkan gugatan-gugatan itu, ya, gampang untuk diesepsi atau ditolak sehingga hakim nanti akan mengabulkan itu, ya. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan, khususnya hubungan antara petitum dan positum. Jadi sekali lagi, petitum harus didukung oleh positum. Itu rumus paling sederhana untuk membuat gugatan. Ya, jadi kalau bisa strateginya begini. Anda bikin dulu apa yang Anda mohonkan. Ya, contohnya tadi, Anda mohonkan menyatakan sah dan berharga perjanjian antara penggugat dan tergugat. Lalu di duduk perkara Anda cantumkan
bahwasannya penggugat telah melakukan perjanjian dengan tergugat, tanggal berapa, waktu kapan, ya, di mana, apa isinya. Nah, itu petitum yang kedua tadi. Petitum ketiga menyatakan bahwasannya tergugat telah melakukan wan prestasi, lalu bikin lagi depositanya. Kenapa dia wan prestasi? Seperti bahwa pada tanggal sekian dia telah tidak menepati janji sesuai dengan perjanjian, sudah dilakukan somasi sebanyak 2 kali, tidak juga dibayar dan tidak diindahkan sampai saat itu didukung. Baru permohonan kita meminta ganti rugi akibat wan prestasi dengan ganti rugi sebesar X. Nah, sebesar X itunya bagaimana? Bikin lagi di positumnya bahwasanya karena dia wan prestasi jumlah nilainya segini, hitungannya begini. Nah, jadi gampang. Jadi lebih gampang kalau Anda memimpin surat gugatan, bikin dulu apa yang Anda mohonkan. Setelah Anda bikin, lalu bikin dasar hukumnya, bikin kronologinya, dibuat lagi, bikin dasar hukumnya. Nah, itu lebih baik. Ya, itu lebih gampang membuat Anda sehingga gugatan Anda menjadi jelas, cermat, dan tersistematis. Ya, jelas, cermat, dan tersistematis. Dan itu akan menggampangkan bagi hakim untuk membaca dan mengabulkannya. Ya, kalau benar-benar itu mempunyai bukti-bukti ya yang cukup kuat untuk bisa mengabulkan. Nah, inilah ya arus pentingnya antara positum dengan petitum. Nah, setelah itu tentu adalah terakhir adalah penutup. Penutup mencantumkan yang namanya ex aequo et bono. Apa itu? Apabila hakim mempunyai pendapat yang lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Kenapa harus ada kalimat ini? Prinsipnya begini. Kalau dalam gugatan hukum acara perdata, hakimnya pasif, ya, yang menentukan itu para pihak berdasarkan bukti formil, ya, kebenaran formil yang dibuktikan. Sehingga kalau Anda meminta, mintalah yang maksimum. Tetapi kalau hakim, ya, dalam memutuskan tidak boleh lebih dari apa yang Anda mintakan, sehingga kurang boleh. Nah, kurangnya itulah ex aequo et bono. Ya, supaya hakim kalau berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ya, adil menurut hakim ya bukan maksimum tapi minimum dari permohonan Anda. Ya, kalau hakim menilai permohonan Anda pantas untuk dikabulkan sebagian atau seluruhnya, itulah ex aequo et bono. Ya, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Setelah itu nanti Anda tanda tangan, ya, tanda tangan. Ya, dengan ada yang harus bermaterai, ada yang tidak bermaterai. Ya, pada umumnya kalau di pengadilan niaga dia bermaterai, kalau di pengadilan biasa tidak perlu bermaterai. Jadi tergantung kepada model peradilannya. Dan setelah itu ya tentu gugatan itu Anda bisa masukkan ya dengan ke pengadilan. Nah, inilah model gugatan, ya, model dan unsur-unsur yang Anda harus cantumkan dalam surat gugatan. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang perlu dipertanyakan terkait dengan gugatan tersebut, silakan terus ikuti konten kami ya di komen. Silakan bertanya terkait dengan model gugatan keperdataan yang baik dan benar, bagaimana cara membuatnya. Nanti silakan komen dan berikan tanggapan dan jangan lupa subscribe. Ya, kiranya ini dapat memberikan pencerahan dan kebaikan bagi Anda semua. Terima kasih.